Selamat pagi bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi Kristus Yesus. Buat sukacita kita pada pagi hari ini, mari kita sempurnakan melalui ibadah kita. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang memperkenankan kami di dalam sukacita kami. Engkau bangunkan Tuhan dari setiap tidur kami. Melalui pagi yang indah ini kami bersyukur, kiranya Tuhan yang menyertai kami dalam memulai aktivitas kami. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya melalui firman-Mu pada pagi hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi sukacita di dalam melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan Engkau yang membukakan setiap hati jemaat-Mu untuk mendengar firman-Mu dan membekali hidupnya dengan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di dalam renungan kita hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 6a. Saya akan membacakan untuk kita. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita sekaligus akan membekali kita tentang dua hal. Yang pertama yaitu iman dan yang kedua tentang hikmat. Tentu sebenarnya kedua hal ini bukanlah hal yang baru bagi kita, namun kedua hal ini sangatlah penting sekali dan sangat mendasar sekali, sehingga kita dapat mengenal didikan yang baik dan kita dapat memahami dan memiliki iman yang teguh untuk membangun damai sejahtera dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan, yang pertama, bagaimana kita meminta sesuatu itu di dalam iman. Bagaimana kita meminta segala sesuatu itu dalam iman. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita jangan dikuasai kebimbangan. Jemaat yang terkasih, pertama ketika dikatakan hendaklah kita memintanya dalam iman, itu berarti jika seseorang kekurangan iman dan hikmat dari Allah, hendaklah ia berdoa dan memohon kepadanya agar diberikan kekuatan dan iman yang teguh serta hikmat yang penuh pengertian. Saudara-saudara, Bapak Ibu, percayalah dan imanilah bahwa dunia ini tidak akan pernah berkuasa memberikan hikmat yang sejati. Tidak ada satupun kuasa yang mampu memberikan hikmat dari Allah selain dari Allah itu sendiri yang menjadi sumbernya. Saudara-saudara, hanya dari Dialah kita mendapatkan hikmat. Oleh sebab itu, memohonlah kepadanya, mintalah kepadanya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita akan melimpahkan hikmat itu kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Dia akan memberikan hikmat itu bagi orang yang percaya kepada, bagi orang yang setia kepada. Demikian juga dengan iman. Iman adalah anugerah Allah yang datang bersama-sama ketika kita bertobat. Ketika kita percaya, ketika kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iman itu akan menguatkan kita supaya kita tahan uji oleh beragam pencobaan, oleh berbagai penderitaan. Maka iman kita itu akan menguatkan kita dan keyakinan kita terhadap kuasanya
adalah merupakan salah satunya kekuatan dan benteng kehidupan kita dari berbagai kuasa kegelapan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan percaya lagi dalam firman Tuhan yang dituliskan di dalam 1 Korintus 2 ayat 15 yang mengingatkan kita supaya kita jangan pernah bergantung kepada hikmat manusia, tetapi bergantunglah kepada kekuatan Allah. Dan kita diajak untuk berjaga-jaga dan teguh dalam iman sebagaimana dituliskan di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 bahwa kita diajak untuk tetap berjaga-jaga dan teguh di dalam iman. Apabila kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka Dia akan memberikan apa saja yang kita kehendaki, apa saja yang kita minta. Hal itulah yang dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 7 itu, jika kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, itulah yang menjadi pengharapan bagi kita, pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Sehingga dikatakan tadi, mintalah di dalam imanmu dan jangan pernah engkau hidup di dalam kebimbangan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan telah mengingatkan kita, jika kamu tinggal di dalam Aku dan Aku tinggal di dalam kamu, jika kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang kedua dikatakan, hendaklah kita jangan bimbang. Hendaklah kita jangan bimbang. Mari kita simak firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 6 dikatakan, sama sekali janganlah engkau bimbang. Sebab orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Karena orang yang bimbang itu adalah disamakan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan, yang tidak ada arahnya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya jangan ragu dan jangan bimbang sama sekali. Agar kita tidak takut. Supaya kita tidak gamang. Supaya kita jangan bimbang. Allah itu harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita percaya bahwa Allah akan memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kemenangan bagi kita. Seperti apa yang difirmankan Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 itu, jangan takut sebab Aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab Aku ini Allahmu. Luar biasa Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Sungguh luar biasa firman Tuhan itu yang membangkitkan semangat kita, yang mengatakan berhenti, putus hubungan dengan kebimbangan karena Tuhan hadir. Karena imanmu, kepercayaanmu mengangkat keberanianmu, mengangkat pengharapanmu. Karena Tuhan katakan, jangan takut sebab Aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab Aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan Aku akan menolong engkau. Jemaat yang terkasih, oleh sebab itu jangan kita khawatir tentang apapun juga.
Tetapi dengan iman yang teguh, nyatakanlah segala keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa, di dalam permohonan, serta di dalam ucapan syukur. Yang pertama, atas berkat Tuhan dalam hidupmu. Sebab firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita jangan pernah lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena Yakobus telah memberikan satu ilustrasi yang luar biasa kepada kita tadi, bahwa kebimbangan itu sama dengan gelombang laut yang mengombang-ambingkan kapal yang tidak memiliki nahkoda yang mampu mengendalikan gelombang itu. Hidup orang-orang yang bimbang adalah orang-orang yang tidak mampu menahkodai kapalnya, menahkodai kehidupannya, sekalipun Allah itu, Tuhan itu sudah menyatakan dirinya kepada kita sebagai Allah kita. Tapi karena kekhawatiran kita lebih kuat daripada pengharapan kita, karena kekhawatiran kita itu lebih kuat daripada iman kita, maka kita sama dengan kapal yang terombang-ambing tadi. Jemaat yang terkasih, oleh karena itu, kuatkanlah dan teguhkanlah imanmu kepadanya dengan beribadah, dengan bersyukur, berdoa, memuji, memuliakan, menyembah Dia, dan memberikan persembahan kepada Dia. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita beriman teguh dan setia dalam beribadah? Sudahkah kita memiliki iman yang teguh dan berdoa kepada Dia? Sudahkah kita mempunyai iman yang teguh untuk bersyukur kepada Dia? Apakah kita sudah mempunyai iman yang teguh untuk memuji dan memuliakan namanya, untuk menyembah Dia? Atau apakah kita sudah punya iman yang teguh untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Dia? Sudah tentu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua pribadi di antara kita sudah pernah memohon kepada Allah supaya Tuhan menguatkan, supaya Tuhan memberikan berkat-Nya. Namun, kita akan selidiki hati dan pikiran kita. Apakah permohonan kita itu didasari oleh iman kita? Apakah permohonan kita itu didasari oleh hikmat dari Tuhan? Sehingga ketika kita didasari dengan iman dan hikmat dari Tuhan, maka kita mengatakan dalam hidup kita, berbahagialah kita yang sudah memohon kepada Allah. Berbahagialah kita yang tidak bimbang di dalam hidupnya, yang tidak terombang-ambing hidupnya, karena Tuhan bersama kita. Dan berbahagialah kita yang beriman, yang selalu teguh dan setia dalam beribadah, dalam memuji Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Jemaat yang terkasih, jangan khawatir. Sekalipun saudara sudah meminta namun tidak mendapatkannya, jangan khawatir. Sekalipun kita sudah meminta namun tidak diberi, tetaplah selalu setia dan bersyukur kepada Tuhan, bahwa ingat, Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati hidup kita. Karena itu, jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Ingat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang menjadi sukacita kita dalam kehidupan kita hanya satu: andalkan imanmu. Atau orang Batak bilang andaliman. Andalkan imanmu dalam hidupmu, maka semuanya akan menjadi sukacita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu dan firman-Mu yang telah menyapa kami, yang mengingatkan kami akan iman dan hikmat yang ada dalam hidup kami. Kadang kami Tuhan lebih banyak khawatir dan bimbang karena kami tidak mempunyai iman dan tidak mempunyai hikmat. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau ajari, Engkau ingatkan kami, biarlah kami memohon kepadamu, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami, untuk menghadapi segala kehidupan, untuk menghadapi segala apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami ini. Kami tidak dapat memenangkan hidup kami hanya oleh karena kekuatan kami, tetapi kami akan dimenangkan oleh iman kami, akan dimenangkan kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini, kami memohon dan berdoa kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu di dalam segala aktivitas hidupnya. Biarlah Tuhan yang menjadi panutan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami. Biarlah kuasa-Mu yang menguatkan kami, kuasa-Mu yang memberkati hati dan pikiran kami, melakukan yang terbaik dan pujian ke dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang menderita sakit, yang terbaring, atau yang menghadapi proses pemulihan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang kami andalkan untuk mengangkat dan mengurapi, membalut tubuh mereka, dan mengangkat penyakit yang ada di dalam tubuhnya, memberkati mereka dengan obat yang mereka makan, memberkati seluruh tim medis yang telah Tuhan pakai untuk berkarya dalam hidup setiap orang yang memerlukan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami percaya bahwa kuasa hikmat dari Tuhan akan jauh lebih menghasilkan damai di tengah-tengah negara kami ini. Membuat negara kami ini lebih damai. Membuat negara kami ini lebih penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu HKBP, mulai dari pemimpin gereja-Mu Puepuru sampai dengan para pelayan di tingkat pos pelayanan, begitu juga jemaat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mencintai gereja-Mu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan gereja-Mu HKBP, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu di dalam pelayanannya, di dalam meningkatkan mutu kualitas pelayanannya, supaya semakin banyak Tuhan kegelapan-kegelapan yang dapat diterangi oleh gereja-Mu. Berkati Tuhan pimpinan gereja-Mu di dalam membuat program yang menumbuhkan iman kami. Berikan kasih-Mu Tuhan yang mengikat kami. Berikan kasih-Mu Tuhan yang memberikan tanggung jawab pelayanan kepada kami, juga kepada jemaat. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu HKBP Surabaya ini. Di dalam semua program-program pelayanan, secara khusus Tuhan, di rencana pesta pembangunan gereja-Mu HKBP Surabaya ini, yang akan kami adakan pada tanggal 26-27 Juni ini, biarlah Tuhan melalui kegiatan itu nama-Mu dipermuliakan. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk memiliki iman yang teguh, hikmat dari Tuhan untuk melakukan segala kegiatan kita, aktivitas kita di dalam hidup kita. Oleh karena itu, terimalah pesan sukacita dari kami
para pelayan di HKBP Surabaya. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa berdoa, selalu hidup di dalam sukacita. Salam sehat, Horas.